Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menuntun manusia menuju jalan kebaikan dan akhlak mulia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kesucian jiwa dan kesucian amal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 jurnal yang berkaitan dengan judul buku Akhlak Tasawuf di mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Sirah MPD, dengan judul buku Akhlak Tasawuf dan Karakter Bangsa. Secara etimologis, tasawuf itu berasal dari kata suf yang berarti wal, yang melambangkan kesederhanaan dan ketulusan hidup. Sedangkan akhlak itu berarti budi pekerti atau perangai yang baik. Kemudian akhlak tasawuf itu adalah ilmu yang menyucikan hati, menumbuhkan kesadaran spiritual dan membentuk perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai ilahi. Menurut H.S. Siddiq dalam jurnal Akhlak Tasawuf tahun 2023, menurutnya tasawuf itu merupakan dimensi batin Islam yang menyeimbangkan etika, spiritualitas, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, Muhajir Ilallah menegaskan bahwa tasawuf itu memiliki dua dimensi penting, yaitu falsafi dan praktis. Dimensi falsafi ini menekankan pemikiran filosofis tentang hakikat manusia dan Tuhannya, seperti dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa akhlak yang mulia itu merupakan buah dari pemahaman tentang hakikat Tuhan dan diri yang melahirkan kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam pandangan tasawuf, manusia yang mencapai derajat insan kamil itu adalah mereka yang seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Menurut M. Fairuz Al-Faruq dan Satria Andi, manusia itu memiliki potensi ilahiyah dan tanggung jawab moral untuk kembali kepada Allah melalui penyucian hati dari sifat yang tercela. Sementara itu, A.J. Sitika menegaskan bahwa insan kamil itu adalah pribadi yang berjuang membersihkan jiwa dan meneladani sifat-sifat Allah seperti Rahman dan Rahim. Dalam konteks pembangunan bangsa, nilai-nilai falsafi ini akan menjadi fondasi pembentukan karakter masyarakat yang jujur, adil, dan bijaksana. Kemudian, adapun dimensi praktis itu menekankan penerapan nilai tasawuf dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, penelitian dari M.S. Hasan tahun 2024 menunjukkan bahwa budaya pesantren yang berbasis tasawuf itu akan membentuk santri yang moderat dan cinta damai melalui latihan zikir, muhasabah, dan tawakal. Selanjutnya, Effendi dalam jurnal Ahsani Takwim menemukan bahwa kegiatan seperti sholat malam, zikir jama'i, dan muraqabah itu akan membantu santri mengendalikan emosi serta menumbuhkan sifat sabar dan qanaah. Kemudian dalam dunia pendidikan, guru itu berperan sebagai murabbi, bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing spiritual yang menanamkan keikhlasan dan kasih sayang. Dalam kehidupan yang berbangsa, nilai zuhud itu akan mengajarkan pemimpin agar menggunakan kekuasaan demi kemaslahatan umum.
bukan kepentingan pribadi. Kemudian, integrasi antara dimensi falsafi dan praktis ini akan melahirkan keseimbangan antara zikir dan amal, batin dan lahir, kontemplasi dan aksi. Kemudian, nilai-nilai tasawuf itu bukan hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, seorang pemimpin yang menolak suap karena takut kepada Allah, seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang tetap jujur meski rugi, atau seorang tetangga yang membantu tanpa pamrih. Tindakan sederhana itu akan mencerminkan penerapan akhlak tasawuf dalam kehidupan nyata yang menumbuhkan rasa empati, keadilan, dan cinta damai di tengah masyarakat. Kemudian, akhlak tasawuf itu menjadi penyeimbang di era modern yang penuh individualisme dan materialisme, karena ia akan menuntun manusia untuk hidup dengan keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab sosial. Ketika nilai-nilai falsafi dan praktis ini bersatu, maka lahirlah seorang manusia yang sadar diri, berakhlak mulia, dan beradab, sehingga akan terbentuk karakter bangsa yang kokoh beretika dan bermartabat. Kemudian akhlak tasawuf itu merupakan fondasi penting dalam membangun manusia yang seimbang antara akal dan hati, antara logika dan spiritualitas. Dalam kajian falsafi, tasawuf itu akan memberikan arah dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup, hakikat kebaikan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ia akan menanamkan kesadaran bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sarana untuk mencapai kesempurnaan batin dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman falsafi itu, maka individu akan memiliki arah moral yang jelas dan mampu menilai perbuatan yang bukan hanya dari segi manfaat duniawi, tetapi juga dari nilai rohaniyah yang lebih tinggi. Kemudian dimensi praktis tasawuf. Dimensi praktis tasawuf itu akan membimbing manusia agar mampu menerapkan nilai-nilai spiritual dalam tindakan nyata. Akhlak itu tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku seperti keikhlasan dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi ujian, kejujuran dalam bermuamalah, dan tanggung jawab dalam memegang amanah. Dalam konteks sosial, penerapan nilai-nilai tasawuf itu akan melahirkan masyarakat yang saling menghormati, peduli, dan cinta damai. Kemudian di bidang pendidikan, guru yang berjiwa tasawuf itu akan menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia. Kemudian di bidang kepemimpinan, pemimpin yang berjiwa tasawuf itu akan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian perpaduan antara dimensi falsafi dan praktis dalam akhlak tasawuf ini menjadi kunci untuk pembentukan karakter bangsa yang unggul. Ketika nilai-nilai spiritual itu menyatu dengan moral sosial, maka akan lahirlah masyarakat yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga tinggi budi pekertinya. Kemudian bangsa yang berlandaskan akhlak tasawuf itu akan menjadi bangsa yang damai, jujur, dan berkeadilan. Karena setiap individu akan menjalankan perannya dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral.
Kemudian pengalaman akhlak tasawuf itu perlu terus digalakkan melalui pendidikan, dakwah, dan keteladanan agar generasi bangsa tumbuh sebagai insan yang berilmu, beriman, dan beradab. Kemudian tasawuf dalam setiap aspek kehidupan menjadi pribadi yang ikhlas, bijak, dan bermanfaat bagi sesama demi terwujudnya masyarakat dan bangsa yang berkarakter mulia. Mungkin cukup sekian penjelasan 10 jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.